Halo teman-teman, di sini aku bakal ngebahas fisika ST pekan kuliah 9, yaitu suhu dan kalor. Nah, sebelumnya aku gak bakal terlalu membahas teori materinya secara mendalam, tapi aku bakal membahas kayak implementasi rumus dan pemahaman materi untuk contoh soal yang akan dibahas nanti. Baik, kita semua udah tahu definisi suhu itu ukuran mengenai panas atau dinginnya benda. Nah, alat ukur suhu itu apa? Yaitu termometer. Nah, di Indonesia kita terbiasa menggunakan satuan suhu Celcius, tapi satuan suhu sistem internasional itu Kelvin. Nah, kemudian ada konversi suhu. Nah, teman-teman lihat ada 4 skala suhu, ada Fahrenheit, ada Celsius, Kelvin, dan Reaumur yang masing-masing memiliki titik beku dan titik didih yang berbeda. Nah, untuk mengkonversi suhu antara skala, kita lihat ada rumus umum di bawah ini, yakni T minus T0 per T alpha minus T0 dari T yang dicari, sama dengan T minus T0 per T alpha minus T0 dari T yang diketahui. Nah, terus ada istilah suhu dan beda suhu, di mana beda suhu itu artinya selisih antara dua titik suhu dengan suhu yang tinggi pindah ke suhu yang lebih rendah, artinya suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Nah, teman-teman harus sudah hafal di luar kepala dalam menghafal titik beku dan titik didih tiap skala, atau mungkin teman-teman sering lihat rumus konversi Celsius ke Fahrenheit itu kan 9/5 Celsius ditambah 32. Nah, itu tuh dapatnya dari mana? Nah, kalau kita cari beda titik didih dan titik beku tiap skala, yakni delta Fahrenheit jadinya 212 dikurangi 32 itu 180. Kita sederhanakan dan di sini bentar ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbandingan tiap skala dengan skala yang lain. Untuk konversi misalkan kita mencari Celsius ke Fahrenheit. Nah, maka Fahrenheit sama dengan delta Fahrenheit itu 9 dan delta Celsius itu 5. Dari ini Celsius yang diketahui. Nah, terus kita lihat titik beku paling tinggi ya ini 32 Fahrenheit dan nilai titik beku yang kecil yaitu 0 Celsius. Maka 32 dikurangi 0 itu adalah 32, yaitu plus 32. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh soal. Suhu badan orang sehat adalah sekitar 37 derajat Celcius jika dinyatakan dalam satuan suhu Fahrenheit. Suhu sebesar ini adalah, nah kalau kita gunain rumus umum yang tadi awal, itu biasakan kita harus tahu titik didih dan titik beku dari skala-skala yang ada. Tadi itu kan ini diketahui suhu Celcius itu 37 derajat Celcius, kemudian suhu titik beku Celcius itu 0, titik didih Celcius itu 100, titik beku Fahrenheit itu 32, dan titik didih Fahrenheit itu 212. Kita mudah nanti buat substitusi ke rumusnya yang nanti menghasilkan 98,6 derajat Fahrenheit. Nah, teman-teman bisa pakai cara yang tadi aku tulis, yaitu Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali Celsius yang diketahui ditambah 32, itu tuh nanti bakal hasilnya sama 98,6 derajat Fahrenheit. Nah, di sini juga contoh soal yang kedua, yaitu jika suhu yang ditunjukkan skala Reaumur sama besar dengan skala Fahrenheit, maka menunjukkan suhu sebesar. Nah, biasakan kita juga harus tahu titik didih dan titik beku dari skala Reaumur dan Fahrenheit-nya dulu, baru kita substitusikan ke rumus umum, yaitu
T minus 0 per 80 minus 0 dari Reaumur, kemudian T minus 32 per 212 minus 32 dari skala Fahrenheit. Oke, ini langsung aja T per 80 sama dengan T minus 32 per 180. Kemudian si 80 dan 180 ini kita bisa bagi dengan 20 menjadikan 4 dan 9. Kemudian T dikali 9 yaitu 9T, dan 4 dikali T minus 32 itu 4T minus 128. Nah, si 4T ini pindah ruas ke kiri, jadinya 9 dikurang 4 itu 5T, sama dengan minus 128. Nah, kemudian 128 ini dibagi 5 menghasilkan minus 25,6. Nah, jadi suhu di mana skala Reaumur sama besar dengan skala Fahrenheit itu sama dengan minus 25,6 derajat. Next, pemuaian. Suatu zat jika dipanaskan akan memuai dan menyusut jika didinginkan. Nah, artinya memuai itu bertambahnya panjang, luas, dan volume suatu zat. Di sini ada muai panjang, luas, dan volume. Terdapat 3 rumus dengan keterangan di mana delta L, delta A, dan delta V itu merupakan perubahan panjang, luas, dan volume. Kemudian alpha, beta, dan gamma itu merupakan koefisien muainya. Kemudian ada LO, AO, dan VO itu merupakan panjang, luas, volume awal, dan delta T itu merupakan perubahan suhu. Nah, di sini dinyatakan beta itu sama dengan 2 alfa, gamma itu sama dengan 3 alfa, dan gamma juga sama dengan 3/2 beta. Nah, itu bisa dapat dari mana? Nah, kita tahu kalau panjang, luas, dan volume itu masing-masing panjang merupakan satuan satu dimensi. Kemudian kalau luas itu merupakan satuan 2 dimensi, dan volume ini merupakan satuan 3 dimensi. Nah, jadi kita tahu terlihat jelas kalau si luas atau beta ini merupakan 2 dimensi, kemudian gamma itu 3 dimensi, dan ya yang gamma ini merupakan 3/2 beta. Karena kalau ini kan kita ubah itu menjadi alfa sama dengan beta per 2, dan kita substitusikan ke rumus yang ini, jadinya ya gamma sama dengan 3/2 beta sama. Oke, kita lanjut contoh soal. Koefisien muai panjang baja adalah 12 kali 10 pangkat minus 6 per Celsius derajat. Rel kereta api terdiri dari rel-rel tunggal yang masing-masing panjangnya 100 meter. Berapakah perbedaan panjang dari masing-masing rel tunggal antara pagi hari yang dingin dengan suhu 10 derajat Celcius dan siang hari yang panas dengan suhu 30 derajat Celcius? Jawaban dalam satuan cm. Nah, seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Di sini panjang relnya itu 100 meter. Kemudian koefisien muai panjang baja itu 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian suhu di pagi hari itu 10 derajat Celcius dan di siang hari itu 30 derajat Celcius. Nah, jadi kita lihat suhu yang paling tinggi itu 30 dan suhu yang rendah itu 10. Jadi delta T-nya itu 30 minus 10 sama dengan 20. Nah, jadi kita substitusikan ke rumus perubahan panjang tadi. Delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Kita disubstitusikan aja 100 dikali 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dikali 20. Itu tuh nanti 100 dikali 20 dikali 12 menghasilkan 24.000 dikali 10 pangkat min 6
itu jadinya 0,024 meter, dikonversikan ke sentimeter hasilnya 2,4. Oke, next yaitu color. Transfer energi dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Itu definisi kalor. Nah, kalor ini mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu suatu sistem ini ada persamaan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana teman-teman bisa lihat keterangannya itu Q adalah kalor, M itu massa dalam gram, C itu kalor jenis, dan delta T itu perubahan suhu. Nah, rumus Q sama dengan MC kali delta T itu merupakan rumus kalor di mana kalau suhunya itu berubah ya. Kemudian dalam satuan SI, satuan kalor adalah Joule dengan satu kalor sama dengan 4,186 Joule. Satu kalor yang sama dengan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, di sini ada tabel kalor jenis untuk zat-zat yang ada. Yang harus kita tahu itu biasanya kalor jenis es dan air, yakni 0,5 dan 1 ya. Kita lanjut ke soal. Jika 10 kilokalor diberikan pada 4 kg es yang awalnya bersuhu minus 10 derajat Celcius, maka suhu akhir es adalah, nah diketahui 10 kilokalor kita ubah ke kalor menjadi 10.000, kemudian 4 kg es diubah menjadi 4.000 gram dan suhu awalnya itu minus 10 derajat Celcius dan kalor jenis es itu tadi 0,5. Nah, yang ditanyakan T akhirnya berapa? Kita langsung substitusikan ke rumus yang tadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, karena yang ditanyakan itu suhu akhir es, kita pindahkan ruas MC jadinya delta T sama dengan Q per M kali C. Nah, jadi kita mudah buat menyubstitusikannya 10.000 per 4.000 kali 0,5 itu 10.000 dibagi 20.000 sama dengan 5 derajat Celcius. Nah, ini tuh baru perubahan suhunya. Terus kan kita tahu tadi suhu awalnya itu minus 10 derajat Celcius. Jadinya yang delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal, pindah ruaskan menjadi suhu akhir sama dengan delta T ditambah T awal yaitu 5 ditambah minus 10 hasilnya minus 5 derajat Celcius. Oke, ada perubahan fasa. Nah, fasa itu wujud zat yang terdiri dari padat, gas, cair, dan plasma. Nah, perubahan fasa butuh kalor sehingga jumlah kalor yang diserap atau dilepas suatu zat pada proses perubahan fasa yaitu Q sama dengan M kali L, di mana Q itu kalor, M itu massa dalam gram, dan L itu kalor laten. Nah, di sini kalor laten itu ada dua jenis, yaitu kalor penguapan air dan kalor peleburan es. Di mana kalau penguapan air itu nilainya 530, sedangkan kalau peleburan es itu 80 kalor. Nah, rumus Q sama dengan M kali L ini rumus kalor di mana terjadi perubahan wujud zat ya. Kalau tadi kan yang Q sama dengan M kali C kali delta T itu merupakan rumus untuk suhu berubah, sedangkan kalau ini tuh untuk perubahan wujud zat. Nah, di sini ada gambar jenis-jenis perubahan fase zat. Teman-teman juga harus menghafalnya kayak misalkan padatan ke gas itu namanya penyubliman, sedangkan gas ke padat itu si istilahnya pengkristalan. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah pemanas listrik memberikan kalor pada es yang massanya, nggak kelihatan.
200 gram ya. Es tersebut awalnya bersuhu minus 10 derajat Celcius. Berapakah total kalor yang diperlukan agar seluruh es tersebut mencair sempurna dan berubah menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius? Nah, yang kita cari itu total kalornya, artinya di soal ini terdapat perubahan suhu zat dan perubahan wujud zat. Kita tulis dulu diketahuinya yaitu massa 200 gram, kemudian suhu awal esnya itu minus 10 derajat, kemudian kalor jenis es itu 0,5. Nah, ini tuh kan berarti di sini apa ya? Nah, dari wujud es itu mencair menjadi air, itu tuh artinya peleburan es sama dengan 80. Nah, yang ditanyakan itu total kalor. Kita harus cari dulu nih kayak Q1. Nah, yang perubahan suhu zat yaitu yang rumus M kali C kali delta T. Kita langsung substitusikan 200 dikali 0,5 dikali delta T-nya itu berarti 0 dikurang minus 10 derajat Celcius, itu nanti 200 dikali 0,5 dikali 10 sama dengan 1000 kalori. Sedangkan untuk perubahan wujud zat, yaitu rumusnya Q sama dengan M kali L, yaitu 200 dikali kalor laten, yaitu 80, sama dengan 16.000 kalor. Nah, Q totalnya kita tambahin aja Q1 dengan Q2, 1000 ditambah 16.000 itu 17.000 kalor. Next, itu Ajas Black. Jika sistem terisolasi seluruhnya, tidak ada energi yang bisa mengalir ke dalam atau keluar, maka berlaku kekekalan energi. Nah, kita di sini tahu kalau kalor itu bergerak dari benda bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, maka prinsip Ajas Black ini kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Kemudian teman-teman bisa lihat ini tuh ada grafik perubahan fase air. Teman-teman bisa lihat ada garis grafik yang berwarna merah yaitu yang miring dan garis yang berwarna hijau yaitu yang mendatar. Nah, artinya itu apa? Jadi garis yang miring ini menunjukkan proses di mana suhu berubah dan rumusnya itu yang Q sama dengan M kali C kali delta T yang tadi aku udah jelasin. Dan kalau garis yang mendatar itu menunjukkan proses wujud yang berubah, misalkan uap menjadi gas, uap menjadi padat misalkan, sorry. Itu tuh menggunakan rumus Q sama dengan M kali L. Nah, ini contoh soalnya. Sepotong logam bermassa 300 gram bersuhu 80 derajat Celcius dicelupkan ke dalam air bersuhu 40 derajat Celcius. Kalor jenis air sama dengan 1 kal per gram derajat Celcius. Jika suhu akhir campuran logam dan air adalah 50 derajat Celcius dan wadahnya tidak menyerap kalor, maka kalor jenis logam adalah. Nah, di soal ini terdapat perubahan suhu, jadi kita gunakan rumus yang Q sama dengan MC kali delta T. Diketahui tadi itu massa logam 300, suhunya logam 80 Celcius. Kemudian massa air itu 200 gram dan suhunya 40 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air itu 1 dan suhu akhir campuran logam dan air itu 50. Nah, yang kita cari yaitu kalor jenis logam. Nah, di soal ini terdapat perubahan suhu pada logam dan air. Jadi kita gunakan rumus kalor sama dengan MC kali delta T pada logam dan air. Nah, di
kalor logam itu 300-nya massa logam, terus tuh nah C ini kalor jenis logam yang akan kita cari. Kemudian delta T itu perubahan suhunya 80 minus 50 sama dengan 30. Nah, jadinya itu 300 kali C kali 30. Kemudian buat kalor A itu sama, kita substitusikan. M-nya itu 200, kemudian C, air itu 1, kemudian perubahan suhunya itu 60 minus 50, ya, hasilnya itu 200 dikali 10. Nah, kemudian sesuai ajas Black, nah ya, buat tadi kan suhu logam itu 80 derajat Celcius, sedangkan buat suhu air itu 40 derajat Celcius. Nah, karena suhu logam itu lebih besar daripada suhu air, makanya suhu logam itu melepas kalor, sedangkan suhu air itu menyerap kalor. Nah, kemudian sesuai ajas Black itu Q serap sama dengan Q lepas, M kemudian kita uraikan. Nah, kemudian itu tuh 9.000-nya dipindah ruaskan, jadinya C sama dengan 2.000 per 9.000 menghasilkan 0,222 kalor per gram derajat Celcius. Next, yaitu perpindahan kalor. Ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di konduksi itu perpindahan panas atau energi melalui sentuhan langsung antar molekul, jadi bisa melalui benda padat. Nah, misalkan api unggun itu sebagai sumber kalornya. Nah, untuk konduksi itu misalkan kita pegang ujung logam, kemudian ujung logam yang lainnya itu dipanaskan ke api unggun itu. Nah, kalornya itu akan merambat ke ujung logam yang kita pegang sehingga tangan kita itu akan terasa panas. Nah, di konduksi itu ada persamaan laju aliran kalor yaitu H sama dengan delta Q per delta T sama dengan min KA dikali delta T per L, di mana K itu konduktivitas, kemudian A itu luas penampang, delta T itu suhu dalam derajat Celcius, dan L itu tebal atau panjang. Nah, kalau nilai K itu besar, maka sifatnya itu sebagai konduktor, yaitu mudah mengantar kalor. Sementara kalau K-nya itu kecil, itu sifatnya sebagai isolator, yaitu sukar menghantar kalor. Misalkan nilai K besar itu contoh bahannya kayak logam, dan nilai K kecil itu contohnya kayak plastik. Kemudian di konveksi itu perpindahan panas atau energi melalui pergerakan molekul. Nah, di konveksi ini misalkan kita letakkan tangan kita di atas api unggun, kemudian tangan kita itu kan akan merasakan panas yang intens. Nah, panas intens itulah yang kita rasakan ini sebagian besarnya merupakan kalor yang dibawa oleh massa udara panas yang bergerak naik dari api unggun itu. Kemudian ada radiasi, itu perpindahan panas atau energi melalui gelombang elektromagnetik. Nah, di radiasi ini tidak memerlukan medium karena kalor itu secara langsung dipancarkan ke segala arah. Nah, jadi misalkan kita itu dekatkan tangan ke api unggun dengan posisi bebas di mana aja. Nah, tangan kita itu akan merasakan kehangatan. Nah, kehangatan inilah kalor yang diterima oleh radiasi. Kemudian ada persamaan Stefan Boltzmann, di mana delta Q per delta T itu sama dengan sigma A T pangkat 4, di mana E itu koefisien pemancaran, terus sigma itu konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 dikali 10 pangkat min 8. A itu luas permukaan, dan T itu suhu dalam Kelvin. Oke, ini ada soal terakhir mengenai persamaan laju aliran kalor.
di mana 100 gram minuman teh manis tersimpan dalam kemasan kotak yang tebalnya itu 0,1 cm. Kemudian kemasan tersebut berukuran 5 kali 5 kali 10 cm. Minuman tersebut harus dikeluarkan dari pendingin bersuhu 5 derajat Celcius jika diasumsikan suhu lingkungan udara 25 derajat Celcius, kemudian kalori jenis minuman 1 kalor per gram derajat Celcius, dan konduktivitas termal yaitu 50 kali 10 pangkat min 6 kalor per derajat Celcius. Nah, laju kalori yang masuk ke dalam minuman tersebut adalah, nah, perlu kita keterangi kalau si kalori tersebut masuk itu artinya bersifat positif ya. Kemudian kita ketahui L yaitu tebal kotaknya itu 0,1 cm, kita ubah dulu ke meter, jadinya 10 pangkat min 3. Kemudian luas penampang kemasan tersebut 5 kali 5 kali 10 cm, yaitu 250 cm kubik. Kita ubah ke meter, jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian ada apa namanya itu perubahan suhu, di mana suhu dinginnya itu 5 derajat Celcius dan suhu lingkungan yaitu suhu panas 25 derajat Celcius. Jadi jadinya 25 dikurang 5 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian K, konduktivitasnya itu 50 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita langsung substitusikan ke persamaan laju aliran kalor. K-nya itu 50 kali 10 pangkat min 6, kemudian A-nya itu 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini kita bisa coret antara si luas penampang dan si tebal panjangnya. Jadinya itu 2,5 dikali 20 itu 50. Nah, jadi 50 dikali 50 itu 2500 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 25 kali 10 pangkat min 4 kalor per second. Nah, itu dia pembahasan mengenai suhu dan kalor. Intinya, teman-teman harus paham penggunaan rumus yang ada dan sering latihan soal. Di sini, sampai jumpa.